kubur, terkait dengan alam kubur. Salah satu yang wajib kamu yakini atau yang wajib kamu percaya tentang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang beriman itu adalah orang-orang yang percaya dengan yang ghaib. Mana ghaib? Ghaib sesuatu yang tidak nampak oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak bisa dipikirkan oleh pikiran. Tapi dia ada. Cuma kita hanya mampu untuk ilmu. Umpamanya azab kubur. Azab kubur itu benar adanya, dan hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang azab kubur. Cuma ketika tayo tajak baku, bahkan takuh kubur, kiri kanan ada kubur. Tidak pernah kita dengar ada suara mayat yang meminta tolong menjerit ke kita. Walaupun menang alam ghaib, baru kita tahu keadaan di kubur ketika kita sudah di alam kubur. Menyolamnya hanya ada kubur, kondisi mayat dalam kubur dengan nikmat, dengan siksa, atau apakah benar ada siksa mayat atau tidak. Yang baru tahu ketika tayo ke dalam kubur. Menancip betul pahala doa ke mayat atau mana. Yang baru tahu baca tayo kami kan. Menyocandaan Ustaz Abdul Somad mati dulu. Kalau sudah mati, telefon saya agaknya sampai atau tidak. Terima kasih. Suatu hal yang sangat ditakuti oleh para hamba Allah yang saleh itulah tentang azab kubur. Maka dikatakan Nabi dalam hadis, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama ketika kita masuk ke negeri akhirat. Apabila kita beruntung dalam kubur, maka seterusnya itu akan lebih mudah. Kalau seandainya dalam kubur kita ada masalah, maka fama ba'dahu asyad, maka setelahnya itu lebih berat lagi, lebih dahsyat lagi. Maka dalam hadis yang sahih, kulli nabi batanya, faida apabila kamu selesai, faida faralta apabila kamu selesai daripada tasyahud akhir, falyata'awwad min arba'in. Apabila kamu selesai di tasyahud akhir, makna selesai kafir alamin innaka hamidum majid, maka hendaklah engkau minta lindung kepada Allah dari empat hal. Min adabi jahannam, yang pertama dari neraka jahannam, wa min adabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Apa makna fitnah hidup? Makna fitnah hidupnya cobaan atau kekacauan, fitnah yang akan menimpa dia. Kemudian fitnah mati termasuk soal mungkar wa nakir dan azab kubur. Kemudian wa min fitnatil masiihid dajjal, dan daripada fitnah al-masiihid dajjal. Bahkan ulama pula mana terjadi khilaf, ulama pula baca doanya wajib. Baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ulama yang fatwa wajib baca. Yang baca dibaca. Walaupun secara umum ulama bukan hanya hukum sunnah. Jadi artinya itu sesuatu yang sangat penting untuk kita baca. Maka menyerta baca hadis-hadis Nabi tentang ada kuburnya sudah. Cuma hanya mungkin bahas malamnya. Cuma tanya dari lindung Allah, tanya keluarga
kekeliruan ulama, apabila seseorang ingin terhindar dari azab kubur, fa'alaihi ayyulazima arba'ah wa yajtaniba arba'ah. Apabila seseorang ingin terhindar dari kubur, hendaklah dia melakukan 4 hal. Makna mulazamahnya tapi selalu kita kerjakan. Yang pertama, al-muhafadzah as-salawatul khams, menjaga sembahyang 5 waktu. Yang pertama, ingin tidak diazab dalam kubur, jangan pernah meninggalkan sembahyang. Maksudnya, dia tidak tahu. Menyugun tinggal sembahyang yang cukup kubur. Yang kedua, as-sadaqah, bukain, tayung, tapi sedekah. Ayo imam. Bahkan ulama buah ketika engkau tidak ada apa-apa, anda tak guna tayung, maka beritahulah kepada orang lain sesuatu yang engkau tahu. Hai manaji, tayung karena tak ikut pengajian, nada lemu ceramah, tapi pengetahuannya kepada orang yang tidak tahu itu adalah sedekah yang paling sah. Yang menyatakan hanya kan, atau tak baca tasbih, karena tasbih itu juga bagian daripada sedekah. Yang kedua, qiraatul Quran, bukannya baca Quran. Bahkan telah tahu kelebihan surat Al-Mulk. Ketika seseorang membaca surat Al-Mulk setiap malam, berkali Nabi, barang siapa membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghindari dia dari azab kubur. Mulai dari ilmu, yang kata ilmu, yang kata debu, yang kalau itu ban kata debu, yang berarti mulai dari debu sampai meninggal itu. Yang tak baca cik malam surat Al-Mulk. Maka berkali Nabi, barang siapa yang baca surat Al-Mulk tidak akan diazab di dalam kubur. Baca Al-Quran, khususnya surat Al-Mulk. Kemudian yang berikut, kasratut tasbih, memperbanyak membaca tasbih. Mungkin sembahyang tasbih, karena sembahyang tasbih kan lu bacaan dia. Ada jadi baca juga kasratut tasbih. Kemudian jauhi pahala. Ini terhindar dari kubur, jauhi pahala. Menyuruh beliau lakukan pahala, beliau jauhi pahala. Yang pertama, al-ibu berdusta. Bahkan untuk bukti pun sebenarnya yang lebih. Kau contoh mengaji, kau jalan, kan berumur. OTW menurut kagum ujar. Ayo kalau coba yang kali pun sedikit lama jadi bukti kan. Yang kedua adalah khianat. Bagaimana khianat? Hanya amanah. Tidak menjalani tugasnya sebagaimana yang dibebankan kepada dia. Yang betul khianatnya hanya amanah. Kemudian yang ketiga an-namimah. Mana an-namimahnya adu domba, tupak kiko. Yang betul namimah. Bahkan dalam hadis sahih ketika Nabi mengucapkan sahabat, betul Nabi pilih. Kenapa berhenti ya Rasulullah? Ada 2 mayat ini yang sedang disiksa. Kenapa mereka disiksa ya Rasulullah? Yang pertama, yang kubur ini bukan Nabi. Yang kubur ini ketika hidupnya itu suka dia adu domba, suka dia namimah. Yang satunya lagi yang ini betul Rasulullah tidak bersih kencingnya. Hanya yang Aceh kau, alih kau ni, ibu kau, ini juga lainnya. Kita tolak alam bunga, ini apa? Jadi tidak bersih kencingnya, itu bahagian daripada azab kubur. Maka yang keempat, adamu tanazuf minal bawli, hanya bersih daripada kencing. Hanya bersih daripada kencingnya lebih paham. Yang pemahaman pertama memang hanya lagi. Dia boleh. Jika tisu kita pun sudah membutuhkan, kita pun juga tahu. Nah, kacau pun betul pun yang kaya pun boleh datang. Enggak kaya pun. Kacau pun.
tanya luput. Kemudian yang kedua, hana berusia kecil boleh kami ibu ibadah. Ibu ibadah. Makanya mungkin dulu pegang hadis Nabi itu ni random mungkin mengira. Tapi hadisnya bahasa saya Muslim. Bahasa saya Muslim, bahasa saya Indonesia. Kitab saya Indonesia. Nabi itu ni random. Ternyata dipahami oleh ulama beberapa alasan, termasuk salah satu alasannya Nabi terkikir hadir itu sehingga Nabi turunnya random. Adanya nasib ulama yang menjelaskan tempat Nabi turunnya ada kotoran, ada najis. Andaikan beliau duduk maka pakaian beliau itu akan kena najis, maka beliau kencing sambil berdiri. Jadi maksudnya kitanya wajib jaga dari kotoran najis itu. Ada najis pun beli itu kita dalam hidup hari-hari. Itu ya temayang anak tak. Itu termasuk hukum anak temayang karena tidak bersih kencingnya. Maka bersih lebar-lebar. Mudah-mudahan melaki Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tengok keluarga tengok menantu tengok dari Allah jangan disentuh oleh azab kubur. Kita kenal dengan azab kubur karena itu ada hal. Itu tapi berulang si ada urusan guru di mana ni si al-mayyitu fil qabri kalai'il mughawis. Mayat dalam kubur itu seperti orang yang sedang tenggelam. Tak tinggal bergadisnya. Lagi hukum tenggelam, lagi berubah yang buku. Ada kata lemu manye, ada kata ada waktu buah lemu yang punya rumah. Ulung batu wajah yang lamanya menggula, kon nandung kebat. Wow, biaya tuan. Dalam buku tu mandu ayat tu ada tu. Ulung mandu mah biaya sulam, mandu cerita mandu dia. Mana lemu atau yang mengandung yang itu hewan binatang mana yang mutlak tersebut karena itu karena Allah mudah-mudahan kayong dan sampai kenal dan insyaallah menyertai musaleh menyertai muta'an insyaallah akan pelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari akhirat kubur itu. Mohon maaf kalau silon mungkin karyawan lagi yang lupa dan itu lebih buruk bagi lebih karena buruk dari itu ini. Demikian walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.